Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dia sangat baik. Saya terkagum atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dan ujian pengantar firman Tuhan ini, itulah tema khotbah saya hari ini, mengenal Tuhan. Haleluya. Saya tadi pikir, wah, sinkron antara pujian dengan khotbah yang saya sudah persiapkan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tetap perkenalkan walaupun saya sudah berkali-kali di tempat ini, karena saya percaya setiap saya datang ke tempat ini ada jiwa-jiwa baru. Haleluya. Amin. Itu doa kami hamba Tuhan ketika kami berkunjung ke satu pelayanan. Kirim jiwa-jiwa baru Tuhan, kirim jiwa-jiwa baru Tuhan. Haleluya. Sebab itu saya lihat di sini banyak yang gak saya kenal. Itu sebabnya saya harus perkenalkan. Setuju Bapak Ibu ya? Ya, terlebih dahulu terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan yang sudah mempercayakan saya untuk berada menyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu pertama hari ini ya, di bulan Juli. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati pelayanan GPDI Kasih Bapa di tempat ini semakin maju dan semakin berkembang. Tuhan dipermuliakan. Saya pendeta di Simbolon, istri saya Bu Situmorang. Tuhan karuniakan 3 anak di tengah-tengah keluarga kami, dan pelayanan kami berada di Sungai Bahar. Ada Bapak Ibu orang Sungai Bahar di sini? Ada orang Provinsi Jambi? Ada? Saya dengar katanya ada. Ya. Malu-malu mereka orang Jambi. Ya, takut dibilang suku anak dalam. Kami melayani di Provinsi Jambi di daerah Sungai Bahar, tepatnya di Unit 22. Dan Tuhan percayakan pelayanan di sana sampai saat ini. Doakan kami tetap bertahan sekalipun tantangan silih berganti dalam pelayanan. Itu saja perkenalan, dan kalau kami boleh ada di tempat ini sebuah anugerah Tuhan. Saya mengantarkan anak saya hendak bersekolah di Medan ini. Ada ikut bersama dengan kami, dan saya serahkanlah anak saya ini, putri saya ini di pelayanan ini untuk dibimbing, dituntun, dan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini didukung dalam studinya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti pujian yang indah telah kita naikkan, ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari segala yang ada. Pengenalan kepada Tuhan itu sangat penting saudara-saudaraku. Kita melihat pada hari-hari ini, sehingga kita harus lebih serius ya di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh kemajuan-kemajuan zaman, tetapi kita tetap konsisten di dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Mari kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Saya akan bacakan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Lagi saya bacakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tema firman Tuhan atau khotbah hari ini mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa dia adalah gembala, gembala yang baik. Amin. Kenapa dia menjadi gembala yang baik? Karena dia telah memberikan nyawanya. Di dalam pasal 10 ini dijelaskan di situ, gembala yang baik itu memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, bukan hanya untuk nyawanya mati begitu saja, tapi seluruh totalitas yang sangat dahsyat dan luar biasa dinyatakan oleh Yesus. Lalu di dalam pasal ini juga dikatakan aku adalah pintu. Kalau saudara baca di ayat yang ke-5, ya, kita lihat di situ. Maaf, ya, ayat yang ke-9 maksud saya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia
akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput Japalan Nalomak itu dalam bahasa Batak. Nah, saudara-saudaraku, kenapa juga Yesus katakan aku adalah pintu? Sebuah pernyataan yang sangat dahsyat, luar biasa. Bapak Ibu, saya katakan begini, kalau sebuah bangunan tidak ada pintu, repot. Betul? Coba nanti Bapak Ibu bangun rumah, jangan ada bikin pintunya. Orang bilang, ya nungri tidur wae. Aisyah tukang nih. Pintu berbicara tentang sebuah akses keluar masuk, saudara-saudaraku. Nah, kalau bukan melalui pintu, dikatakan dalam Alkitab itu adalah pencuri. Jadi harus melalui pintu. Nah, dua pernyataan ini, saudara-saudaraku, yang sangat begitu luar biasa, di mana Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik, dia adalah pintu, barang siapa yang masuk melalui dia akan selamat. Firman Tuhan juga berkata bahwa hanya di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus saja, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Haleluya. Tidak ada nama yang lain, saudaraku. Sehebat apapun saudara kasih nama, sampai tidak bisa disebut opungnya namanya, tetap hanya nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Menjadi seorang gembala dalam kaum Yahudi ini menjadi sebuah kehormatan. Menjadi gembala domba, bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Tetapi Bapak Ibu, Yesus ketika dia mengatakan aku adalah gembala, bukan hanya seperti dia yang menjadi sebuah kehormatan dalam Yahudi, hanya mengambil sebuah label, hanya mengambil sebuah legalitas gambaran begitu. Tetapi saudaraku, saya katakan di awal tadi, Yesus yang menjadi gembala kita, dia yang menjadikan totalitas kehidupan kita sampai selama-lamanya, hidup mati kita, Yesus yang menjadi gembala agung kita. Haleluya. Dia tahu, saudaraku, setelah kita berakhir kemana gitu. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita beruntung mengenal Allah. Amin. Kita beruntung, kita berbahagia, saudara-saudaraku. Kita berbahagia, beruntung, sebab saudaraku, pengenalan kita kepada Allah itu tidak sia-sia. Berbicara tentang mengenal, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Mari tolong lihat, tampilkan jika ada. Kita lihat, saudaraku, Matius 7 ayat 21. Ini berbicara tentang mengenal. Saya akan sedikit kupas tentang mengenal. Antara mengenal ini sangat perlu untuk serius kita menyikapinya, saudaraku. Jadi tidak hanya mengenal, tapi kita dikenal. Karena itu sesuatu yang berbeda. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-7. Saya akan bacakan mulai dari ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara tahu begitu seriusnya, saudaraku, ayat ini menjelaskan. Kalau kita melihat latar belakang dari kronologis dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, di mana adanya orang-orang anak-anak Tuhan yang berseru-seru kepada Tuhan, bahkan melakukan tanda-tanda yang ajaib luar biasa. Tetapi saudaraku, di endingnya di situ dikatakan, kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Ini sesuatu yang sangat sadis, saudaraku. Ya,
Sangat begitu. Bagaimana saudaraku? Ada mungkin kekecewaan ketika kita mungkin menganggap sesuatu perbuatan baik kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, tetapi tidak diperhitungkan. Mungkin teman kita, sahabat kita, kita sudah berjuang habis untuk mendukung dia, untuk menopang dia. Tapi sesuatu topangan kita yang kita buat itu dia katakan, "Dakya diuripo wau, tidak pernah kau bantu saya. Daku tadaho." Ini sesuatu yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Ya. Dalam standar pola pikir manusia ini, wah, aduh, gitu. Firman Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal kamu." Nah, perhatikan Bapak Ibu, kata mengenal di sini dalam terjemahan asli memakai arti merit. Haleluya. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu merit. Amin. Tahu saudara merit? Pemuda tahu merit? Apa itu merit? Hah? Badang ibu atau mabia? Ana lo merit dua. Mengenal itu memakai kata arti merit menikah, saudaraku. Jadi kita mengenal Tuhan tidak cukup dengan ya Yesus baik, haleluya, nggak cukup saudaraku. Kita harus merit, amin. Artinya kita harus benar-benar mempersiapkan diri, harus benar-benar segala kehidupan kita sampai menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya dalam Hosea mengatakan, saudaraku, Tuhan suka, Tuhan senang kepada pengenalan akan Kristus, akan Allah. Coba kita baca ayatnya, Hosea 6 ayat 6. Haleluya. Ya. Coba Hosea 6 ayat 6. Haleluya. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ada kata pengenalan, mengenal. Nah, perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah Tuhan sangat menyukai, sangat menyayangi, mengapresiasi orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam kitab Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau engkau sudah mengenal Tuhan, terus tancap gas. Amin. Haleluya. Kalau saudara sudah tahu dalam Yesus ada kepastian, jangan pindah-pindah. Tancap gas terus sampai akhir hidup. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Teruskan. Harapanku tak akan hilang. Terus. Sekarang hidupku. Terus. Oh Yesusku, ku cinta kepadamu. Jangan cintanya pindah-pindah. Ya, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Kita sudah mengenal. Dan kita, saudara-saudaraku, adalah sesuatu yang beruntung. Menjadi pribadi yang berharga. Menjadi pribadi yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Menjadi umat-umatnya, menjadi kawanan dombanya. Haleluya. Hari-hari ini terlalu gampang orang tidak lagi menghargai Yesus sebagai juru selamat. Pengenalannya sudah mulai redup, pengenalannya sudah mulai merosot, tidak lagi antusias, tidak lagi sungguh-sungguh. Atau emang ngarokap nabi.
Toh emak sarupa dosude ini menjadi dalil, menjadi alasan-alasan yang sepertinya kelihatan benar, tapi sesungguhnya saudaraku ini melukakan hati Tuhan. Saya baru-baru ini ada melayani yang memang dia mulai dari pemuda sekolah minggu saya layani. Lalu waktu berjalan terus sehingga mereka ngambil keputusan tidak lagi beribadah tempat kita. Tapi entah kenapa saudaraku, waktu itu ada sebuah acara, saya hadir di sana. Lalu saya bilang, tolong temui saya. Saya tidak tahu dia mau menikah. Ternyata saudaraku, waktu saya panggil, saya lihat, kau mau menikah? Saya bilang, wih betul. Nanti malam saya mau berangkat, saya mau menikah dengan yang beda agama. Saya bilang, bertobat kamu, saya bilang. Balik arah, putar. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, nasihat dan bimbingan yang saya sampaikan diterima dan telah terrealisasi pemberkatannya secara di gereja diberkati. Saya sampaikan tentang doktrin, saya sampaikan juga tentang pengenalan akan Kristus. Jangan main-main, gitu. Jangan main-main. Bagi dia saudaraku sangat gampang sekali, ya samanya itu dia bilang. Tetapi sebagai anak Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat GPD kasih Bapa. Haleluya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20 kita melihat saudaraku, kita harus dapat mengenal. Sebab ketika kita mengenal Allah, kita berada di dalam kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, saya akan bacakan begini firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Mungkin bertanya bagaimana cara kita bisa mengenal Allah. Saya singkat menyampaikan cara kita mengenal Allah. Yang pertama melalui firman Allah. Haleluya. Melalui firman Allah kita dapat mengenal. Yang kedua melalui Roh Kudus. Roh Kudus dapat memperkenalkan dia adalah guru yang ajaib, dia adalah guru yang luar biasa. Dan yang ketiga lewat persekutuan, peribadatan kita yang berada di gereja ini. Haleluya. Sebab mimbar ini dipakai untuk memperkenalkan Kristus. Amin. Jadi saudara kalau malas-malas beribadah, pengenalan pun nanti mulai redup. Tapi kalau saudara datang beribadah, terus saudara dicas, terus saudara dipulihkan, terus saudara disegarkan, dibangkitkan, dan sehingga bekerjalah area-area kehidupan kita untuk terus semangat mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya di dalam Ibrani dikatakan, jangan kamu membiasakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Jangan biasakan, artinya apa saudaraku? Jangan coba-coba. Itu unang lipa biasa, unang lipa somal, unang dicoba-coba. Kalau saudara coba-coba nanti repot. Di sini semua rajin beribadah. Haleluya. Amin. Yang rajin beribadah angkat tangan. Puji Tuhan, cuman berapa orang gitu. Nanti setelah ini akan rajin seterusnya. Haleluya. Malaikat-malaikat akan bersuka cita melihat jemaat GPD Kasih Bapa yang setia beribadah, setia menyembah Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Haleluya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebuah ajakan, marilah
Sama ajakan seperti di dalam Injil Matius, marilah, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Marilah, sebuah ajakan, sebuah undangan, sebuah tawaran yang disampaikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan lihat nanti apa yang kita alami ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Tapi saya mengalami, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan luar biasa. Ketika hidup kita mengenal Tuhan, banyak sekali dampak yang positif, yang luar biasa diberkati Tuhan kehidupan kita. Kita terhormat, saudaraku, kalau kita melihat dalam bahasa Alkitab, karena berbicara tentang mengenal berarti orang yang beribadah. Dalam Maleakhi dikatakan akan ada perbedaan orang-orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Orang yang beribadah itu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Orang akan lihat, wah, orang yang beribadah itu penuh kemuliaan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Itu. Dang orang na marsak, dang orang na stres, dang orang na beban dihatai terus. Tapi dia menceritakan terus perbuatan kebaikan Tuhan, sekalipun dia berada di posisi titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Tapi orang yang beribadah, dia melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kenapa pemazmur katakan ini, saudara-saudaraku? Dia benar-benar sudah mengalami, dia benar-benar sudah menghidupi, dia mengecap kebaikan Tuhan. Apakah dia tidak punya problem? No, dia punya problem, Bapak Ibu. Tapi dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan engkau cari pertolongan ke luar sana, tapi tetaplah datang kepada Yesus. Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang menjadi gembala kita, yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi penolong kita. Mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh, untuk mau mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Artinya apa, saudaraku? Ia akan datang, dia akan hadir, dia akan menyampaikan sesuatu yang dapat diperkenalkan atas kehidupan kita. Kita akan melihat, Bapak Ibu, ada 3 poin yang saya sampaikan. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, saya akan berikan 3 poin. Yang pertama, saudaraku, kita baca dalam Yohanes pasal 11. Ini kisah Lazarus yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, banyak mendengarkan khotbah ini. Dimulai dari ayat 21. Kita baca Yohanes 11 ayat 21. Saya akan bacakan dengan firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau saudara baca sampai ayat 40, ini sangat luar biasa. Saya mau simpulkan, saudaraku, kalau kita mengenal Allah, yang pertama, akan ada masa depan. Haleluya. Marta tahu, saudaraku, dia katakan, sekiranya engkau ada di sini. Ini karena dia mengenal, karena dia tahu, saudaraku. Itu sebabnya dia katakan, sekiranya engkau ada di sini, pastilah ia tidak akan mati. Nah, Lazarus yang sudah mati, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sudah berapa hari dia mati? 4 hari. Alkitab mencatat dia mati sudah 4 hari. Artinya sudah bau, saudaraku, sudah bau. Tetapi Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya mau sampaikan secara kesimpulan, Bapak Ibu, kalau kita mengenal Allah, akan ada masa depan. Haleluya. Amin. Akan ada masa depan di dunia. Haleluya. Akan ada masa depan sampai pada akhir kehidupan kita. Sebab hanya di tangan Tuhan ada masa depan. Haleluya. Hanya ada di dalam Tuhan ada masa depan.
Amsal katakan, didiklah anakmu supaya ada masa depan. Akan ada masa depan Bapak Ibu. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh, dia akan memperoleh, dan dia menjadi anak dan aku menjadi Allahnya. Sebuah pernyataan Tuhan disampaikan dalam kitab Wahyu, barang siapa yang menang. Artinya apa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada masa depan. Kalau kita bertahan terus, setia terus di dalam Kristus, menang, bertahan, kita akan memperoleh. Di ayat 1 dikatakan akan memperoleh langit dan bumi yang baru. Haleluya. Siapa ini saudaraku? Masa depan siapa ini saudaraku? Bagi mereka yang mengenal Tuhan. Amin. Bagi mereka yang mengenal Tuhan. Langit bumi yang baru itu bukan produk manusia, itu bukan produk dunia, tapi produknya Allah. Haleluya. Yang tidak akan layu. Buatan manusia itu bisa layu Bapak Ibu. Sebentar dia sudah layu. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GPD kasih Bapa, akan memiliki masa depan. Haleluya. Amin. Sebab ada jaminan kita. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya sekalipun dia sudah mati, dia tetap hidup. Ini sebuah jaminan. Tadi pujian kita luar biasa, sekalipun tubuh kita ini mengalami penderitaan, tapi kita tetap menyembah Tuhan. Akan ada masa depan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membaca dalam Yesaya pasal 44 ayat 4. Jikalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar, akan ada masa depan. Itu diberikan kepada semua umat-umat Tuhan. Yesaya pasal 44 ayat 4. Saya akan bacakan. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Saudara tahu pohon gandarusa di dalam kamus Alkitab ini adalah tumbuhan asli dari Asia Kecil, Syria, yang tingginya sampai 12 meter, mencapai 12 meter. Dan tanaman ini, pohon ini tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Dan buahnya itu melebihi daripada daunnya. Kenapa Tuhan ungkapkan ini, sampaikan ini dalam Yesaya pasal 44? Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Orang yang mengenal Allah, yang pertama di situ dikatakan akan seperti rumput di tengah air dan seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Saya mau sampaikan saudaraku, orang-orang yang mengenal Allah, hidupnya akan lebih indah. Haleluya. Hidupnya akan lebih subur. Amin. Seperti pohon gandarusa, dia mencapai ketinggian 2 sampai mencapai 12 meter dan ditumbuh di tanah yang berbatu-batu. Mungkin kau berkata, nggak mungkinlah berhasil usahaku di sini. Apalah ini? Nasibku seperti ininya, dari latar belakang keluargaku seperti ininya. Kalau engkau mengenal Allah, Allah sanggup mengubah nasibmu. Haleluya. Amin. Kalau engkau mengenal Allah, engkau sanggup diubah Tuhan nasibmu. Engkau akan seperti pohon-pohon gandarusa yang tumbuh subur, yang berkembang. Sekalipun di tanah yang berbatu-batu, engkau akan kelihatan indah, engkau akan kelihatan bertumbuh dan maju. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak kebetulan Tuhan mengungkapkan dengan mengambil sebuah contoh, sebuah persamaan seperti pohon gandarusa ini. Tapi ada sesuatu nilai yang disejajarkan oleh Tuhan. Ketika kita mau mengenal Allah, kita akan berkembang. Haleluya. Saudara mau maju, amin. Mau berkembang, mau subur, lihat kiri kanannya, udah subur dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengalami sebuah kemajuan. Yang berikut ini yang terakhir.
orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Tuhan. Ya, saya masih seputaran di Yohanes tadi tentang Lazarus tadi. Tapi saya sampaikan ini poin yang ketiga. Yang saya mau sampaikan, sebagaimana Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan ketika itu saudaraku, Maria menunjukkan di mana Lazarus berada. Dan Yesus berfirman kepada itu, dia bangkit. Dan Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Yang saya mau sampaikan dalam poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesulit apapun masalahmu, pasti ada jalan keluarnya. Haleluya. Amin. Apalagi di dalam Yesus engkau, saudaraku, menghadapi sebuah problem. Pemuda-pemuda yang dikasih Tuhan, ketika engkau di dalam Yesus, engkau mengenal Tuhan, di dalamnya engkau menghadapi problema, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ayub adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam problem masalah luar biasa dalam kehidupannya. Sampai dia mengatakan, engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Dengan telanjang aku datang dan begitu juga aku pergi, terpujilah engkau Tuhan. Ini seorang Daud, sosok Daud, kalau dia sudah mengenal Allah, sekalipun dia dalam problem, saudaraku, dia nggak bergeser, nggak goyah imannya. Pemuda-pemuda, ini menjadi sebuah nasihat, ini menjadi sebuah doktrin dalam kehidupanmu. Kalau mungkin engkau menghadapi persoalan di luar sana, datang engkau kepada Yesus. Sesulit apapun masalahmu, di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Haleluya. Ini salah satu statement dalam hidup saya, Bapak Ibu. Seberat apapun persoalan yang saya hadapi dalam pelayanan dan pengembalaan, saya dipercayakan Tuhan dalam periode ini pengurus wilayah, Bapak Ibu. Masalah yang kami hadapi adalah mengurus gembala-gembala. Kami satu wilayah ada 21 gembala sidang. 21 gembala yang kami urusi, saudara. Beberapa terakhir ini banyak masalah-masalah yang kami hadapi. KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, harus berhadapan ketika ada persoalan-persoalan di tengah-tengah pelayanan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya di dalam Yesus ada jalan keluar setiap problem. Haleluya. Amin. Yang kadang mungkin orang katakan, sudah kalah dia. Ini bukan masalah kalah menang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi berbicara tentang jalan keluar yang supaya kita jangan sampai keluar dari Yesus. Haleluya. Ada orang dianggap sudah jalan keluar, lalu dia keluar dari Yesus. Itu bukan jalan keluar namanya. Itu namanya murtad. Betul ya? Akan ada jalan keluar. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan kita Allah sudah menata dengan baik. Allah sudah berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, kita beruntung mungkin engkau sejak dalam kandungan orang tuamu sudah mengenal Tuhan. Tapi pengenalan bukan hanya berbicara tentang waktu tempo, tapi keseriusan sampai kita benar-benar melekat, apil bersatu dengan Tuhan, menikah dengan Kristus. Pengenalan kita mungkin belum sempurna sampai saat ini, tapi terus. Dan saya percaya ada masa depan. Haleluya. Dan hidup kita akan subur, akan maju, akan mengalami peningkatan seperti pohon ganda rosa. Dan kita akan mengalami solusi-solusi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Sebab Yesus adalah gembala yang baik. Haleluya. Dia memelihara hidup kita. Kita baca ayat yang terakhir. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-10. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, ayat 14 sampai ayat 15. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya. Kenapa Yesus mau berkorban? Karena dia mengenal kita, karena dia tahu siapa kita. Haleluya. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu sekuat apa kita bisa melewati kehidupan ini. Dan dia, saudaraku,
mengorbankan nyawanya, mati satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Supaya kita punya kehidupan. Itu sebabnya pengenalan kita jangan bergeser sedikit pun. Pengenalan kita jangan goncang sedikit pun. Tahun boleh bertambah, zaman boleh maju, pengetahuan boleh meningkat, tapi pengenalan kita di dalam Kristus jangan merosot. Haleluya. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Ada jaminan, ada masa depan, ada solusi jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita.